Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan, yaitu pecahan senilai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau mengulang sedikit ya, materi tentang pecahan di kelas 3. Materinya tentang pecahan berikut. Nah, coba di setiap gambar ini, kalau kita menyatakan gambar ini dalam bentuk pecahan, ini kalau kita lihat bagian A, ini sebuah lingkaran yang dibagi menjadi dua bagian. Dan yang diarsir itu cuman satu bagian. Maka bagian A ini bisa dinyatakan sebagai pecahan 1/2. Oke. Lanjut ke bagian B. Ini sebuah segi 4 dibagi menjadi 3. Berarti ini nanti jadinya per 3. Nah, yang diarsir itu cuman 1, berarti jadinya 1/3. Yang C sama, yang diarsir ini cuman 1 dan dibagi 3. Nanti kalau dibagi 3 berarti per 3. Karena cuma satu bagian berarti 1/3. Terus yang bagian D ya, ini juga dibagi 3. Yang diarsir itu cuma 1, jadinya 1/3. Kalau bagian E, ini persegi yang dibagi menjadi 4 bagian, berarti nanti jadinya per 4. Terus yang diarsir cuma 1, jadinya 1/4. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Nah, ini kalau kita disuruh memberikan warna sesuai dengan pecahannya, akan yang bagian A. Ini kalau kita disuruh arsir 1/4, berarti ini kan sudah dibagi 4, ya. Jadi kita tinggal mengarsir satu bagian. Nah, kalau kita satu bagian, kita bisa pilih bagian yang mana. Kan saya mau ambil yang ini, ya. Coba saya warnai dulu. Saya pilih. Kalian bisa mewarnai di buku dengan menggunakan pensil. Saya pakai warna merah. Ini misalkan yang saya arsir yang ini nih. Ya. Ini yang saya arsir. Oke. Nanti kalian buat lebih bagus lagi ya. Oke. Nanti bagian B, C, D, dan E kalian yang kerjakan sendiri. Oke. Saya kira itu untuk pengenalan mengingat kembali tentang materi pecahan kelas 3. Oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana itu pecahan senilai. Oke. Misalkan saya punya pecahan. Saya punya pecahan 1/4. Nah, 1/4 ini kalau kita mau cari pecahan yang senilai dengan 1/4, itu caranya kita tinggal mengali pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, misalkan saya mau kali dengan angka 3, misalkan. Jadi, yang pembilang saya kali 3, terus yang penyebut juga saya kali 3. 1 kali 3 dapat 3, 4 kali 3 dapat 12. Maka kita bisa menyatakan bahwa 1/4 itu sama dengan 3/12. Oke. Contoh lain, misalkan saya punya pecahan 4/6. Nah, pecahan ini juga senilai. Misalkan kalau saya mau cari pecahan yang senilai dengan 4/6, saya bisa mengali dengan bilangan tertentu. Contoh, misalkan saya mau kali dengan 2. Juga di bawah penyebutnya saya kali 2. Maka nanti jadinya 4 kali 2 dapat 8, per yang di bawah 6 kali 2 dapat 12. Jadi 4/6 itu sama dengan 8/12. Oke, selain kali, kita juga bisa mencari pecahan yang senilai dengan pembagian. Contoh 4/12.
Nah, kalau saya mau mencari pecahan yang senilai dengan 4/12, kita bisa menggunakan pembagian. Caranya, kita cari bilangan yang bisa membagi 4 dan 12, dan itu adalah 2. Jadi kita bisa membagi 4 dengan 2, 12 dengan 2. Kalau kita bagi 2, maka 4 bagi 2 dapat 2, per 12 bagi 2 dapat 6. Oke. Contoh yang lain, misalkan saya punya pecahan 8/24. Nah, kebetulan 8 dan 24 ini itu sama-sama bisa dibagi 4. Jadi, saya bisa mencari pecahan yang senilai dengan 8/24 dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan 4. Oke. Jadi, nanti hasilnya 8 bagi 4 dapat 2, dan 24 bagi 4 itu dapat 6. Bagaimana dengan pecahan 9/16? Bagaimana caranya kita mencari pecahan yang senilai dengan 9/16 dengan cara pembagian? Nah, caranya kita cari bilangan yang bisa membagi 9 dan 16 bersama-sama. Jadi, kalau kita cek, ternyata 9 itu hanya bisa dibagi oleh 1, 3, atau 9. Sedangkan 16 itu cuma bisa dibagi 1, boleh dibagi 2, boleh dibagi 4, boleh dibagi 8, dan 16. Nah, ternyata dari kumpulan bilangan ini, nah 9 dan 16 itu ternyata sama-sama cuma bisa dibagi dengan 1. Nah, kalau kita bagi dengan 1, apa akibatnya? Ini 9 bagi 1, kalau kita bagi 1, nanti jadinya 9 bagi 1, 9, dan 16 bagi 1, 16. Dan ternyata tidak ada lagi bilangan yang lain yang bisa membagi 9 dan 16, selain 1. Nah, 9 dan 16 ini kita sebutnya sebagai pecahan yang paling sederhana. Oke, saya kira itu. Selanjutnya, kalian bisa latihan dengan mengerjakan soal di Ayo Berlatih 1.1 nomor 3 dan nomor 4. Ini kalian bisa kerjakan di buku cetak atau di buku tulis bebas ya. Nah, setelah itu kalian lanjutkan ke Ayo Berlatih 1.2. Kalian kerjakan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi tugasnya juga bisa dikerjakan langsung di buku cetak, boleh juga di buku tulis. Oke, saya kira itu cukup untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.